Eiger itu brand lokal asli Indonesia yang kalau dari beberapa news tuh udah invest lebih dari 800 miliar di tahap awal untuk ngebangun kawasan ekowisata kelas dunia. Dan ini lokasinya di puncak Bogor, namanya Eiger Adventureland. Gede banget loh, ratusan hektar, estimasinya 1.200 lapangan kerja, konsepnya sustainable ecotourism, berkelanjutan. Nah kemarin pas groundbreaking, yang datang pejabat pusat sampai digadang-gadang jadi ini ekowisata percontohan nasional. Bahkan Eiger bilang 5% dari laba bersihnya itu bakal diputar lagi ke pelestarian alam sama budaya lokal. Nah ini sebenarnya project-project yang gue suka nih, bukan cuma mikirin cuan, tapi ada aspek sosial sama lingkungannya. Emang seharusnya project-project kedepannya kayak gini. Tapi anehnya, kalau kalian track back di news-newsnya, izin usahanya tuh sebenarnya udah keluar, udah lengkap lah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari April 2019. Nah ini kalau kalian warga Bogor, kalian ngikutin nggak news ini? Karena di tahun 2025 ini, projectnya malah disegel sama Menteri Lingkungan Hidup. Waktu itu di permasalahannya, Eiger Adventureland itu alih fungsi lahan, bikin banjir, melanggar tata ruang. Ya terus gue penasaran dong, gue riset lebih dalam. Karena kalau nggak dituntasin, pengusaha makin ogah bikin project-project yang ngebuka lapangan pekerjaan dan ngebuka lingkungan. Kalau ada tim Eiger yang nonton video ini, dan gue ada yang salah, mohon maaf, dan kalau kalian mau klarifikasi, monggo nanti kontak-kontakan aja. Izin dijadiin studi kasus. Nah, lahan yang digarap, itu totalnya 326 hektar. Dan itu berada di dua lokasi yang berbeda. Yang pertama, di zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, panjang ya. Itu sekitar 253 hektar. Nah, artinya itu sebenarnya bukan area hutan lindung. Dan sebagiannya ada di lahan PTPN 1 Regional 2, itu sekitar 73 hektar. Yang setelah gue cek, ternyata dulunya itu lahan kritis yang digarap sama mafia-mafia, yang sekarang justru dikembaliin ke negara. Nah, terus pembangunannya cuma sekitar 0,15% di zona pemanfaatan Taman Nasional, dan 2,2% di lahan kritis PTPN. Nah, ini penting nih, padahal mereka mulai aturan, di batas 10% untuk Taman Nasional dan 40% untuk perkebunan PTPN. Jadi dari sisi izin ruang, Eiger Adventureland ini termasuk aman. Nah, dari aspek lingkungan, ada 5 kolam retensi, ada 205 sumur resapan, yang bisa nampung kurang lebih 90% debit air hujan. Makanya kalau dipikir-pikir, itu kayak kalian punya satu stadion air yang bisa nyerap hujan dan nahan limpasan ke bawah. Artinya secara planning tuh menurut gua ini bagus, dan harusnya malah ngebantu ngurangin banjir, bukan nambahin. Dan itu ternyata salah satu yang dipermasalahin. Pas gue liat websitenya, udah ada komitmen konsep zero runoff di Eiger Adventureland. Nah, tapi semua itu nggak cukup buat nyelamatin project ini dari namanya tumpang tindih kewenangan. Dan ini yang jadi masalah. 3 otoritas, 3 aturan, 3 cara baca. Ini gue bukan coba ngebela Eiger ya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha yang udah niatnya bagus untuk lapangan kerja, untuk lingkungan, tapi selalu dijegal jadi korban kebijakan, ya ekonomi nggak bakal gerak. Antara kementerian, Pemda nggak sinkron. Alhasil sekarang gimana? Projectnya di hold. Lapangan kerja nggak jalan. Masyarakat di sana terancam jadi pengangguran.